Maulud bid'ah. Orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawasul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait masalah ada satu buah video di mana video tersebut itu terdapat debat antara Syiah dengan Sufi. Nah, teman-teman, jadi orang Syiah itu mengaku bahwa dirinya itu ada kesamaan dengan Sufi Aswaja. Dan kesamaan yang paling menonjol adalah pengagungan terhadap kuburan-kuburan yang dianggap wali ataupun kuburan-kuburan yang dianggap orang soleh. Jadi teman-teman, siapapun yang mengetahui hakikat tasawuf dan Syiah, ia akan mendapatkan keduanya seperti pinang dibelah dua. Dan keduanya ini berasal dari sumber yang sama. Dan memiliki visi dan misi yaitu tujuan yang sama. Jadi teman-teman, firqah ini memiliki kesamaan, yaitu dalam pemikiran dan akidah. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita langsung saja mari kita simak video dari orang Syiah ini ya. Syiah sangat hati-hati. Kenapa? Karena menganggap semua Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah saudaranya. Kita tidak mau melukai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak dan ibu-ibu, saya punya tesis, saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyah, salafiyin, wahabiyin, bukan usaha Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah. Oh, jadi orang Syiah ini mempunyai tesis ya, bahwasanya yang memecah belah itu antara Sufi ya dan Syiah ini adalah salafiyin katanya ya. Oke. Salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah. Orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, jadi maulid Nabi itu yang pertama kali dipakai orang Syiah ternyata ya, yang memakai maulid Nabi. Tapi memang saya pernah mendengar yaitu dari Kiai Akil Sirot bahwasanya perayaan maulid Nabi ini pertama kali yaitu dari orang-orang Syiah. Kalau nggak salah itu adalah dari dinasti Fatimiyah kalau nggak salah ya, dinasti Fatimiyah ya, orang-orang Syiah gitu ya. Oke. Hall, orang Syiah yang pertama membawa hall dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawasul, solawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah teman-teman ya, namun ini kalau tawasul ya, kalau tawasul memang ya itu dibolehkan, tapi tawasulnya itu dengan orang soleh yang masih hidup. Namun kalau tawasul kepada orang soleh yang sudah meninggal, nah ini tidak boleh ya. Tapi kalau ziarah kubur memang ini disunahkan ya, itu bukan tradisi, namun ini memang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawasul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia. Ini kalau kunut memang jangan dipermasalahkan ya. Ini ada perbedaan, ada khilafiyah ya. Namun masalah apa namanya itu ngalap berkah, tabarruk kepada kuburan, tawasul kepada orang yang sudah wafat ya, orang yang sudah meninggal. Nah ini memang sama ya dengan orang-orang Syiah ya. Iya, tapi saya Syiah, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara Ahlus Sunnah dan Syiah. Itu mungkin yang... Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi ya orang Syiah ini memang ya pinter ngomong ya. Katanya salafi ini memecah belah katanya ya, yaitu diadu katanya seperti itu. Semestinya ya mereka ini ya, orang-orang Syiah ini memang dia tuh lebih gemar beribadah di kuburan-kuburan. Ya memang ini dari syiar mereka ya untuk menyebarkan tentang terkait masalah tabaruk di kuburan-kuburan yang dianggap wali. Namun teman-teman ya, orang Syiah ini itu mengkafirkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbeda dengan Aswaja. Kalau Aswaja enggak ya, Aswaja tidak mengkafirkan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau orang Syiah ini memang dia lebih condong membenci para sahabat Nabi. Apalagi orang-orang Syiah ini ya itu mengkafirkan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti Ibunda Aisyah itu dikafirkan, dan bahkan Ibunda Aisyah ini dilaknat oleh orang-orang Syiah. Ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya.
Jadi untuk video kali ini saya akan tampilkan yaitu penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhahullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah ada kesamaan yaitu antara Sufi dan Syiah. Nah, mereka ini memang gemar beribadah di kuburan-kuburan yang dianggap wali. Oke teman-teman, kita langsung saja, mari kita simak videonya. Aswaja Sufi meniru-niru Syiah ataukah sebaliknya? Saya ingin mengangkat bahwasanya sebenarnya ada kesamaan besar antara akidah Syiah dengan akidah orang-orang Sufi yang suka beribadah di kuburan. Oh iya, betul. Karena Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, saya nukilkan antum lihat dalam muqaddimah pada halaman 7 Romawi, di awal halaman 7 Romawi, coba antum buka. Halaman 7 Romawi dan 8 Romawi. Saya sebutkan tentang Ibnu Qayyim yang mengeluhkan tentang kondisi sebagian kaum muslimin yang menentang sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menyatakan pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sholat dalam kuburan sebagaimana dalam Sahih Muslim, sedangkan mereka sholat di kuburan. Rasulullah melarang mereka sholat di kuburan. Rasulullah melarang menjadikan kuburan sebagai masjid, mereka menjadikan kuburan sebagai masjid. Yang ketiga, Rasulullah melarang menyalakan lampu di atas kuburan, mereka menyalakan lampu di atas kuburan. Yang keempat, Rasulullah melarang kuburan dijadikan id, ya senantiasa jadi tempat perayaan di kuburan, datang terus-terusan, mereka menjadikan kuburan sebagai perayaan. Rasulullah memerintahkan untuk meratakan kuburan sebagaimana perintah Nabi terhadap Ali bin Abi Thalib, justru mereka meninggikan kuburan. Yang keenam, Rasulullah SAW melarang untuk mengapuri, menyemeni kuburan, mereka menyemeni kuburan, bahkan meninggikan kuburan. Yang ketujuh, Rasulullah SAW melarang untuk menulis di atas kuburan, mereka menulis di atas kuburan. Yang kedelapan, Rasulullah melarang untuk ditambah di atas kuburan pasir selain dari kuburan tersebut, mereka tambah pasir sebanyak-banyaknya. Kenapa? Pasirnya diambili, ya? Diambili karena untuk keberkahan. Terus bagaimana ya? Seluruh hadis-hadis yang berkaitan dengan kuburan dilawan oleh mereka. Oleh karenanya saya angkat di sini tentang akidah Al-Khumaini, Al-Imam Al-Khumaini dalam kitabnya Kashful Asrar. Antum bisa lihat halaman 84. Apa akidah Al-Khumaini? Dia menyatakan meminta kepada makhluk bukanlah kesyirikan selama meyakini bahwasanya makhluk tersebut bukan Tuhan pencipta, tetapi telah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi antum minta kepada siapa saja, pada jin, kepada siapa saja antum minta, ya, selama antum tidak meyakini itu Tuhan, maka itu bukan syirik. Bahkan dia mengatakan meminta kepada mayat bukan kesyirikan, bahkan minta kepada batu bukanlah kesyirikan. Dia mengatakan di sini, la farqa fi dhalika bainal hayy wal mayyit hatta anna talab al haja min al hajar wal madar laysa syirkan. Ya. Dia mengatakan tidak ada bedanya untuk minta kepada mayat maupun orang yang hidup. Bahkan minta kepada batu, ya, itu bukan syirik katanya. Allahu Akbar. Apa yang namanya syirik? Syirik itu kalau kamu meyakini ada Tuhan yang lain. Ada Tuhan yang lain selain Allah, itu baru syirik. Ada yang menciptakan alam semesta selain Allah, maka itu baru syirik. Ini definisi yang sangat ngawur. Kalau definisinya demikian, maka orang-orang musyrikin Arab dahulu mereka juga orang muslim, tidak pernah melakukan kesyirikan, karena mereka meyakini bahwasanya pencipta alam semesta hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah saya jelaskan tentunya dalam pengajian tersendiri. Di antara keyakinan yang diyakini oleh Al-Khumaini, dia mengatakan ruh seorang setelah mati semakin hebat dan diberi kekuatan oleh Allah, semakin tinggi kedudukannya. Bahkan dia mengatakan ini ijma ahli falasifah, orang-orang filsafat, bahwasanya ruh kalau sudah meninggal lebih hebat daripada yang masih hidup. Subhanallah. Antum orang mati saja itu kalau mau masuk kuburan harus antum angkat. Tidak bisa dia masuk sendiri dalam kuburan, harus antum angkat, antum gali kuburannya, antum kubur, setelah itu antum minta-minta. Gimana ini? Di mana akal kita? Subhanallah. Allahu Akbar, ya teman-teman, ternyata itu memang ada di dalam kitabnya orang-orang Syiah, ya, yaitu meminta kepada kuburan, ya, bertabaruk kepada kuburan. Ternyata akidahnya orang-orang Syiah. Allahu Akbar, ya teman-teman, ya. Bagaimana mungkin bisa, ya, orang yang sudah meninggal dimintai doa. Doa adalah ibadah, ya. Jadi kalau kita ini beribadah ditunjukkan selain Allah, apa hukumnya coba? Syirik kan? Tidak boleh, ya. Doa itu ditujukan kepada Allah. Doa adalah ibadah. Nah, nanti kita lanjutkan. Rasulullah mengatakan idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kalau sudah meninggal anak Adam, terputus amalannya. Nabi Muhammad SAW pun demikian dalam hadis mutawatir. Tatkala di akhirat kelak, tatkala ada sebagian umat yang akan datang ke telaga Nabi kemudian diusir, kata Nabi SAW, ummati, mereka umatku. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka adakan setelah kematian engkau. Rasulullah tidak tahu.
Ini sekarang dibilang setelah meninggal malah lebih hebat, malah mengetahui segalanya, maka berhak untuk diminta. Ini keyakinan ngawur ya, yang tidak sesuai dengan akal sehat dan sesuai dengan keyakinan akidah kaum musyrikin orang-orang terdahulu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustaz Dr. Firanda Anirja MA hafizahullah taala, yaitu tentang terkait masalah ada persamaan, ada kesamaan antara akidah Sufi dengan akidah orang-orang Syiah, yaitu mereka ini gemar mengagung-agungkan kuburan yang dianggap wali. Nah, kita tidak heran kan kalau kita lihat pemandangan di kuburan-kuburan Sufi itu ditinggikan, lalu kemudian setiap hari itu ramai dengan orang-orang yang ingin bertabaruk di kuburan tersebut. Dan mereka meminta kepada kuburan, meminta kepada orang yang dianggap soleh, namun orang tersebut itu udah wafat. Dan ini adalah bentuk kesyirikan yang nyata. Nah, maka dari itu ya teman-teman, kita harus berhati-hati ketika kita ini menjalankan ibadah, apalagi ini adalah berdoa. Berdoa itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk, apalagi menjadikan orang soleh yang sudah wafat ini sebagai perantara. Dan yang dijelaskan oleh Ustaz Dr. Firanda itu memang sudah cukup ya teman-teman ya. Dan saya jelaskan sedikit lagi tentang terkait masalah orang-orang Syiah ini memang mereka ini gemar beribadah di kuburan-kuburan. Dan ini ada kesamaan antara Sufi dan Syiah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah Wabil Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.